Gimana cara meyakinkan keluarga untuk nggak ikut CPNS, dan cara untuk tahu karir yang terbaik untuk diri sendiri. Itu pertanyaan yang gue dapat di segmen 11 for One kali ini yang akan kita bahas langsung sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Ali, anak yang amat sangat jatuh cinta dengan segala hal yang berhubungan dengan life purpose atau tujuan hidup, mindfulness, mental health dan well-being, kesehatan mental dan well-being kita, dan juga manifestation dan law of attraction. Dan gue membuka segmen yang namanya 11 for One ini, 11 menit, 11 menit for one question, untuk setiap satu pertanyaan yang gue buka secara berkala di Instagram gue @alizainalabidin, dan kemudian gue respon dalam bentuk video seperti ini di YouTube seperti ini. Dan sekarang kita akan langsung bahas pertanyaan yang tadi. Bagian pertama dari pertanyaannya, gimana caranya meyakinkan keluarga untuk nggak ikut CPNS? Gue nggak akan merespon pertanyaan ini dengan soal bagaimananya, karena gue nggak tahu kenapa harus dilarang. Gue nggak tahu konteks pertanyaannya seperti apa, situasinya seperti apa. Jadi CPNS itu bisa baik, bisa juga nggak baik, tergantung situasinya. Alasannya apa? Jadi karena gue nggak tahu situasinya detailnya, jadi gue nggak akan bisa menjawab, dan gue memilih untuk tidak menjawab karena gue nggak tahu apakah dalam apa yang lo tanyakan nggak ikut itu baik atau tidak baik. I don't know. Jadi gue nggak menjawab yang itu. Gue akan langsung pindah ke pertanyaan yang kedua tentang mengetahui karir yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, pertama-tama menurut gue kita perlu memahami dulu bedanya karir sama pekerjaan. Kalau karir itu lebih kita ngelihatnya dalam jangka panjang, kita membangun sesuatu dalam jangka panjang. Kayak gue sekarang dalam pekerjaan gue ada banyak. Sebagai entrepreneur iya, sebagai penulis iya, YouTuber dan content creator iya, sebagai coach iya, sebagai consultant iya. Jadi ada banyak. Dan gue nggak mau membatasi diri gue hanya dengan satu pekerjaan saja. Bukan berarti harus punya banyak, tapi mindset kita jangan kita batasi dari depan, hanya satu gitu. Nanti mau satu boleh, mau nambah boleh, mau berubah di tengah boleh, itu that's okay. Tetapi mindsetnya dari awal jangan kita batasi diri kita sendiri ya, tentang pekerjaan ya, tentang pekerjaan. Karena kalau menurut pendapat gue, karir yang terbaik itu adalah karir yang kita membangun, karir yang sejalan, yang selaras dengan tujuan hidup kita, karir yang selaras dengan life purpose kita. Itu yang kita bangun. Jadi sekali lagi bukan hanya pekerjaannya. Dalam membangun karir yang sejalan dengan life purpose kita, bisa saja dalam prosesnya di awalnya kita menjalani pekerjaan yang belum tentu sejalan dengan tujuan hidup kita, atau belum tentu pekerjaan yang sebetulnya kita inginkan. That's okay, karena ketika orang memulai proses ini, situasinya kan beda-beda. Situasi apa? Dalam konteks apa? Konteks kondisi finansialnya, konteks kondisi keluarganya, itu semua bisa bervariasi. Nah, jadi ada orang yang memutuskan untuk langsung full time, ada orang yang bertahap dulu, macam-macam. Gue kasih contoh begini sekarang. Gue sendiri, tujuan hidup gue adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka dengan konsisten. Itu yang menjadi tujuan hidup gue. Itu yang gue jalani hari demi hari. Sudah gue jalani sekarang mau jalan 15 tahun. Dan insya Allah itu yang akan terus gue jalani sampai gue meninggal. Nggak ada kata pensiun buat gue. Ngapain pensiun menjalani tujuan hidup ya sepanjang hidup gitu. Dan gue akan melakukan berbagai macam profesi, apapun itu, selama itu selaras dengan tujuan gue. Dan ini yang gue sampaikan juga, bahwa agar kita bisa menyelaraskan karir kita dengan life purpose kita, dengan tujuan hidup kita, tentunya kita juga perlu berproses dulu dong untuk menemukan apa tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidupnya belum tahu, gimana mau menyelaraskan sama apa? Sama sesuatu yang kita belum tahu. Jadi ini ada satu bagian adalah menemukan life purpose kita. Tapi soal gimana menemukannya dan seterusnya, gue nggak akan bahas panjang di sini. Gue pernah bahas sedikit mengenai hal ini di video-video yang lain juga, terkait bahwa life purpose itu bukan life goals. Mungkin gue tambahkan sedikit di sini kaitannya life purpose dengan profesi, karena kita bicara soal karir. Bahwa orang sering gue tanya, apa tujuan hidup kamu? Gue sering menemukan jawaban, oh saya ingin menjadi
penulis, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi musisi, menjadi aktor, apapun itu jawabannya gitu ya. Ketika lu menjawab dengan jawaban seperti itu artinya lu sedang menyamakan tujuan hidup dengan sebuah itu satu ya, sebuah profesi. Dan gue dulu punya kesalahpahaman yang sama. Gue pikir life purpose itu adalah sebuah profesi. Karena kita dari kecil seringnya ditanya cita-citanya mau jadi apa, bukan mau ngapain, bukan mau melakukan apa, atau apa yang kamu kontribusikan. Mungkin kalau ke anak kecil bahasa ingin kamu kontribusikan kayak terlalu berat, tapi kamu mau ngapain, mau melakukan apa gitu. Paling nggak untuk mulai men-trigger berpikir dulu gitu. Bukan langsung tahu jawabannya, tapi untuk memicu untuk mulai memikirkannya. Nah, kita ditanyakan mau jadi apa, jadi fokusnya sama profesi akhirnya, padahal tujuan hidup itu bukan sebuah profesi. Profesi dalam kaitannya dengan tujuan hidup itu fungsinya hanya sebagai alat-alat aja, sebagai tools atau metode deh. Metode yang mana aja ya yang kira-kira akan efektif untuk membuat gue menjalani tujuan gue dengan baik gitu. Metode yang mana aja yang akan membuat gue menjalani tujuan hidup gue dengan efektif. Kayak tadi tujuan hidup gue mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka dengan konsisten. Nah, profesi apa saja yang bisa membantu gue untuk menjalani tujuan itu dengan efektif, ya itu akan gue lakukan. Selama itu halal, nggak melanggar hukum, gue akan lakukan profesi itu. Kalau perlu, kadang kita perlu menciptakan profesi, boleh kan? Jadi yang ingin gue sampaikan di sini, jangan terfokus pada satu profesi saja. Bukan nggak boleh kita menjalankan satu profesi, tapi dalam menjalaninya mindset kita be open minded bahwa nanti dalam perjalanannya mungkin saja ada kemungkinan lo berubah profesi atau menambah profesi. Ya, jadi dan gue dalam menjalani tujuan hidup gue ingin membangun karir yang sejalan dengan life purpose gue, seperti yang gue sampaikan tadi. Tetapi kondisi finansial gue waktu itu belum bisa untuk gue menjalani tujuan hidup gue secara full time dan kemudian mencukupi kebutuhan finansial gue. Ya udah, gue kerja di tempat lain. Nah, tetapi karena gue tahu arah yang mau gue bangun itu kemana karirnya, jadi di luar jam kerja gue juga mulai membangun ini pelan-pelan. Jadi memang ada periode transisi di mana itu akan lebih capek dan seterusnya. Tapi sekarang juga banyak capeknya, tapi capeknya itu lebih fulfilling kalau sekarang, karena yang lo jalani itu sepenuhnya sejalan sama life purpose lo. Nah, banyak orang yang nggak suka sama pekerjaan mereka sekarang, tapi mereka juga nggak jelas, belum tahu apa yang mau mereka bangun, sehingga akhirnya mereka cuma dapat nggak enaknya doang, dan apalagi cuma komplain doang. Komplain sama pekerjaan sekarang, tapi takut untuk keluar dari zona itu, takut untuk mengambil resiko, dan wajar kalau lu emang belum tahu arahnya mau kemana, rasa takutnya akan semakin besar. Jadi itu yang tadi gue bilang di awal, lu juga temukan apa yang menjadi life purpose lo, apa yang menjadi tujuan lo, dan ketika lu menemukan itu secara bertahap, it's okay, nggak harus langsung lompat gitu, nggak gitu, bertahap, it's okay. Lu mulai kalau begitu pekerjaan yang sejalan sama tujuan hidup gue apa aja? Apakah pekerjaan gue sekarang sudah sejalan? Kalau belum, apa aja? Apa yang bisa gue lakukan untuk bertahap mulai bertransisi ke situ? Menjalani tujuan hidup juga nggak harus jadi entrepreneur. Kalau bisa kerja di tempat orang dan itu juga tetap selama sejalan dengan tujuan hidup lo, itu namanya lo menjalani tujuan hidup lo. So that's okay. Tapi tadi temukan apa tuh yang menjadi tujuan lo, dan kemudian berdasarkan kondisi lo saat ini lihat gapnya. Ternyata sekarang udah sejalan. Bagaimana gue bisa meningkatkan ini? Sekarang ternyata masih belum selaras dengan life purpose gue. Kalau gitu arahnya kemana yang sejalan sama life purpose gue? Ke sana arahnya. Kalau gitu apa yang perlu gue lakukan sekarang? Dan di periode transisi itu pasti akan ada masa-masa tadi lebih capeknya dan seterusnya. Itu pun pilihan. Lo mau ngejalani itu, ya tapi lo tahu arahnya paling gak kemana. Kalau lo nggak mau ngejalani itu, capek, susah, ini gitu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan komplain terus kenapa kondisi lo seperti itu. Ya. Ini sebagai gambaran awal dulu. Paling tidak kalau bicara karir yang baik untuk diri kita seperti apa, ya yang sejalan sama life purpose kita. Tapi ya untuk bisa membangun karir yang sejalan dengan life purpose kita, ya diawali dengan kita menemukan dulu dong apa life purpose kita. Gue pernah share di video yang lain sebelumnya juga bahwa life purpose itu berbeda dengan life goals. Ya silahkan cek video itu. Waktu udah mau habis soal di sini, lo cek video itu. Apa beda life purpose dengan life goals? Jadi kita juga nggak salah paham ya.
Mudah-mudahan apa yang gue share ini bermanfaat. Jika bermanfaat, sekali lagi jangan lupa untuk kalian like dan share juga, subscribe juga kalau belum subscribe. Insya Allah apa yang gue share di sini juga bermanfaat buat kalian, dan jika kalian share juga siapa tahu video ini bakal ditemukan oleh orang lain yang juga sedang membutuhkan informasi ini. Insya Allah jadi bagian dari amal jariah kita juga, nyambung ke gue juga, alhamdulillah insya Allah gitu ya. Dan juga akan membantu channel ini juga. So gue thank you banget buat kalian semua yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat, keluarga kalian sehat, teman-teman kalian sehat. Kalau ada yang kurang sehat juga segera pulih, dan insya Allah kalian semakin sukses dan semakin berkah juga. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum.